Bayangkan, saya bisa ngerti kata rindu, merasakan kata rindu itu di usia senja ini. Saya baru bisa merasakan rindu dengan anak saya, rindu dengan istri saya. Rasa saya pengen cepat pulang, pengen cepat ketemu dengan mereka. Kadang saya telepon, saya bilang, Ma, aku rindu sama kamu. Saya telepon dengan anak saya bilang, Ma, Papa rindu sama kamu. Mereka juga merasakan hal yang sama. Saya mau kasih tahu saudaraku, rindu itu indah. Rindu itu sebuah kemanisan. Rindu itu sebuah kekuatan. Rindu itu adalah kasih Tuhan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana Tuhan memulihkan kasih di dalam rumah tangga Pak Herman? Nah, ini. Saya dengan istri saya ini kan dari dua dunia berbeda ya. Saya begitu brutal, yang tidak mengerti aturan, bahkan jauh dari kata moralitas dan etika. Menikah dengan seorang wanita yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia ngerti firman. Jadi dalam rumah itu, jadi dua dunia yang dipersatukan. Jadi sering terjadi keributan, terus ribut, sering ribut. Sampai satu kali sudah hampir bercerai. Saya mengajukan perceraian. Karena saya berpikir, udah gak cocok, ngapain dipertahankan lagi. Tapi di balik itu saya ngerti satu hal, satu kebenaran begini. Ini adalah wanita satu-satunya wanita yang saya jumpain. Ini adalah wanita yang paling baik. Wanita terbaik yang pernah masuk dalam hidup saya. Yang ada di hidup saya sekarang. Ini wanita yang paling baik. Saya nggak mau membuang perempuan ini. Saya nggak mau. Akhirnya saya datang ke Tuhan. Tidak ada cara lain, saya datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku sudah bosan kawin cerai. Aku nggak mau lagi. Bagaimana aku mempertahankan keluarga ini? Aku tidak punya contoh. Aku nggak ngerti bagaimana menjadi suami yang baik. Bahkan aku nggak ngerti bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Aku nggak punya contoh. Aku tidak pernah melihat bagaimana papaku mendidik aku dengan cara yang benar. Aku nggak pernah. Aku benar-benar nggak bisa. Saya bercoba berulang kali memikirkan apa yang pernah papaku ajarkan kepada aku ya. Kira-kira perilaku apa ya, contoh apa ya, teladan apa ya. Aku mencoba berpikir, tidak pernah saya jumpain. Maka saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu. Saya sudah punya anak waktu itu. Saya bilang, anak saya masih kecil itu sering saya kasari. Karena saya berpikir waktu itu, kalau istri takut, anak takut, saya jadilah seorang kepala keluarga yang benar sudah. Yang penting saya ditakuti. Saya anggap kalau ditakuti ya mereka mau nggak mau pasti hormat saya. Jadi kekerasan itu adalah cara satu-satunya bagi saya waktu itu. Saya masih ingat suatu kali habis bertengkar dengan istri saya antar dia pergi kerja di sekolah terang bangsa. Pulang saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, aku bosan gitu terus. Aku harus bagaimana? Saya bilang, Tuhan, tolong ajari aku. Nah, di situ saya mendengar satu kata muncul di dalam hati saya begini. Perlakukan istrimu sebagai seorang ratu, maka aku yang akan memperlakukan kamu sebagai seorang raja. Saudaraku, saya tahu itu adalah suara Tuhan. Karena di dalam pikiran saya tidak pernah ada perkataan seperti itu. Di dalam perbendaharaan saya, dalam pengertian tidak pernah ada perkataan seperti itu. Saya tahu ini suara Tuhan. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya memperlakukan istri saya sebagai seorang ratu. Saya waktu itu masih ngomong gini, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya mengalah sama istri, terus berbuat baik, terus memanjakan dia, no way, enggak lah. Saya nggak bisa seperti itu. Saya laki-laki. Harusnya perempuan ikut saya. Harusnya perempuan nurut sama saya. Tunduk sama saya. Tapi Tuhan diem, nggak ngomong apapun. Tapi pertengkaran berjalan terus. Sementara baik, sebentar bertengkar lagi. Nah, satu kali saya di dalam kamar, saya bilang, Tuhan, aku gimana sih maksud Tuhan memperlakukan istriku sebagai seorang ratu, gimana sih? Nah, disitulah muncul perkataan begini. Bagaimana waktu kamu ketemu dengan ratu beneran? Saudaraku, seketika itu saya mengerti. Langsung saya mengerti. Ya, saya bilang, Tuhan, iya, bersikap hormat. Menghormati dia. Memperlihatkan sikap yang hormat. Tuhan diam. Tuhan nggak ngomong lagi. Nah, dari situ saya mulai belajar. Oh, berarti bukan memanjakan maksud Tuhan. Menghormati. Bagaimana menghormati? Saya mulai belajar, saudaraku. Saya temukan satu jawaban adalah begini.
Kalau seseorang saya hormati, apa yang saya lakukan? Melayani. Saya harus melayani dia. Waduh, suruh saya melayani istri, itu hal yang paling tabu buat saya. Saya berpikir saya melayani istri saya ada di bawah dia. Tapi kembali lagi pengertian itu muncul. Kalau kamu ketemu dengan seorang ratu, kamu harus memosisikan dirimu di bawah dia. Nah, itu yang membuat saya mulai belajar. Saudara tahu apa yang pertama kali saya belajar? Memperlihatkan rasa hormat saya pada istri saya, yaitu ucapan terima kasih. Selama saya berumah tangga dengan istri saya, apapun yang dilakukan, apapun yang dia berikan kepada saya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Saya tidak pernah. Saya anggap itu wajar, seorang istri melayani suami itu keharusan. Saya mulai belajar. Pertama kali saya mengatakan, "Ma, terima kasih." Itu rasanya bibir ini mau koyak rasanya. Hati ini rasanya, ini bukan saya ini. Tapi saya mencoba. Saya mencoba. Apalagi intonasi bicara saya mulai saya rubah. Karena dulu pernah sekali sih saya ngomong, saya kira bukan sekali ya, lebih dari satu kali dia ngomong ini. Yang kamu nopoto, gak ada angin, gak ada hujan, kamu kok marah nopoto? Lah saya jawab, saya marah siapa? Aku ya begini, cara ngomong aku begini. Lah kamu mau suruh aku ngomong seperti apa? Nah itu cara saya bicara dulu, saudaraku. Mau suruh saya pakai rok? Nah saya diam. Karena saya sangat kasar saudaraku. Di situ saya mulai belajar, mulai mengatur intonasi, mulai melayani, mulai belajar untuk menghormati. Jadi kalau sejak itu saya belajar satu hal begini. Kalau istri saya sedang berbicara dengan saya, karena saya lagi pegang HP saudaraku, saya letakkan. Saya akan memandang dia. Sepanjang dia masih ngomong, saya akan pandang, saya akan lihat dia terus. Saya akan dengar dia. Sungguh-sungguh saya akan dengarkan dia. Saya belajar. Saya kasih tahu saudaraku itu bukan hal mudah. Kalau saudara nggak percaya, coba aja. Bisa nggak? Kalau saudara tidak pernah melakukan hal itu sangat sulit. Saya belajar. Sampai waktu Tuhan izinkan saya beli mobil, saya punya mobil lagi. Satu kali waktu saya mau masuk mobil, ada satu tukang parkir, dia lari kenceng membukakan pintu buat saya. Begitu dia bukakan pintu buat saya, saudaraku, saya harusnya mau kasih dia 2.000, nggak jadi saya tukar, saya kasih dia 10.000. Kenapa? Karena itu nyentuh hati saya. Di mobil saya berpikir ini, kalau ini saya perlakukan buat istri saya, bukankah ini rasa hormat yang sangat baik? Saya mulai melakukannya. Itu rasa canggung, awalnya rasa canggung. Saya mulai lakukan, setiap kali saya lakukan, setiap hari. Itu tanpa saya sampai hari ini. Apakah itu mulus? Tidak, saudaraku. Itu beberapa kali. Waktu pagi hari mau ke kantor, terjadi keributan pertengkaran dengan istri. Hati ini marah. Nah, waktu hati masih marah, apakah engkau masih bisa membukakan pintu dengan lembut buat istrimu? Saudaraku, kalau kamu nggak percaya, kamu coba deh. Itu terjadi struggle di sini. Tapi untung istri saya nggak, dia nggak pernah begitu. Dia tetap naik dengan baik. Itu berulang kali melatih saya. Ya, melatih saya. Kalau saya menghormati dia, saya mulai belajar lagi. Apa ya, kadang saya tidur, waktu mau tidur saya bilang, Tuhan, aku harus gimana lagi ya, supaya istri aku itu bisa merasakan begini, satu hal begini. Dia tahu aku sangat menghargai dia. Dia tahu aku sangat menghormati dia. Dia tahu dia itu berharga buat aku. Gimana caranya? Tanpa aku harus mengatakannya. Gimana caranya? Setelah perlahan Tuhan mulai mengajari saya. Saya mulai memperhatikan kesukaan istri saya. Saya mulai memperhatikan kesenangan dia seperti apa. Saya mulai memperhatikan. Dari situ saya mulai masuk. Istri saya sangat suka dengan tanaman bunga-bunga gitu. Kami punya tempat di satu rumah lagi. Kalau hari Minggu, saya selalu dampingin dia. Dalam keadaan capek pun, kok dia udah bilang, yuk, biar kita Pandawa. Dalam keadaan capek, ngantuk pun, saya tetap antar dia ke sana. Sampai di sana, saya begitu lihat dia, begitu hatinya begitu senang. Seperti sebuah makanan jiwa buat dia. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Hal kecil. Saya bawa roti kecil, roti kering. Saya buatkan teh hangat. Saya bawa ke belakang, saya kasih ke dia. Kadang saya dulangi dia. Hal kecil saya lakukan. Dari situ, saya merasakan sesuatu perubahan
saya bisa melihat bagaimana mimik wajah istri saya ketika saya bawakan makanan kecilnya untuk dia. Kadang dia bilang, yang aku sini aku sakit loh, nggak enak. Saya tidak pernah membiarkan istri saya, kalau dia katakan yang sini aku sakit, di sini aku ngilu atau apa, saya pasti akan saya pijet dia. Nah, waktu saya mijet itu saudaraku, saya memijit seperti saya memijit, saya punya kesempatan untuk memijit seorang ratu. Saya nggak pernah sadar itu mengubah sikap di dalam diri saya, di dalam hati saya. Saya selalu melihat bagaimana istri saya kalau dia menasihati saya, kalau saya lagi marah bagaimana dia memperlakukan saya. Saya mulai belajar dari situ. Sampai satu kali istri saya cerita dengan saya begini. Dia mimpi seolah-olah dia mau meninggal. Begitu dia cerita itu, saya syok. Ini satu perasaan yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya nggak pernah ngalami perasaan seperti itu. Waktu papa saya meninggal saja, saudaraku, saya tidak nangis sama sekali. Saya tidak pernah merasa kehilangan. Waktu papa saya sendiri meninggal, saya tidak merasa kehilangan. Saya nggak biasa saja. Orang tua mati itu biasa. Tapi hari itu, waktu istri saya menceritakan itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau kehilangan istriku. Aku nggak bisa kehilangan dia. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aku bilang, Tuhan, beri umur yang panjang buat istri aku. Saudaraku, saya peluk istri saya waktu itu. Saya bilang, Ma, enggak, kamu jangan mati. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Ini perkataan yang tidak pernah keluar dari mulut saya, saudaraku. Saya, begitu banyak wanita yang pernah hidup bersama saya. Waktu saya pergi dari mereka pergi dari saya tidak pernah sekalipun merasa kehilangan. Tidak pernah. Tapi kali ini, dengan istri saya ini, saya peluk dia. Dari situ, saudaraku, saya mulai merasakan namanya kasih. Ada suara lembut di hati saya mengatakan begini, Nak, itulah kasihku. Saya nggak tahan, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya nggak percaya kasih itu ada. Tapi hari ini aku merasakan kasih-Mu itu. Aku bisa merasakan kasih-Mu melalui istriku. Aku baru percaya bagaimana kasih itu. Dari situ saya tahu, saudaraku, cinta atau kasih yang muncul karena rasa hormat, karena rasa menghargai seseorang secara pribadi, itu adalah cinta dan kasih yang nilainya jauh lebih tinggi daripada cinta yang muncul karena rasa suka, karena rasa tertarik. Setiap kali saya bisa merasakan begini, waktu saya pergi belanja pakaian dengan istri saya, waktu fitting selesai dia keluar, dia lihat, ya kamu lihat, cocok enggak? Ini perutku yang gede yo, begini ya, begitu yo. Saya bilang, enggak kok, yang di mataku bagus, kamu enggak berubah kok. Di mataku, kamu tetap cantik, bukan kecantikan wajah, tapi kecantikan, keindahan dari kasih itu. Saudaraku, saya ini kan orang nggak punya rasa rindu, nggak tahu apa itu rindu itu seperti apa, itu saya nggak ngerti. Sejak mendengar cerita istri saya katakan dia mau meninggal itu, di situ saya merasakan rasa kasih, rasa cinta itu ada di dalam diri saya. Nah, setiap kali kalau saya pergi ke satu tempat atau pelayanan ke kota-kota, mau tunggu waktu beberapa hari atau kerja keluar kota beberapa hari, saya itu bisa telepon dengan istri saya, dan di situ saya bisa merasakan yang namanya rindu itu seperti apa. Dari situ saya bisa tahu. Jadi bayangkan, saya bisa ngerti kata rindu, merasakan kata rindu itu di usia senja ini. Saya baru bisa merasakan rindu dengan anak saya, rindu dengan istri saya. Rasa saya pengen cepat pulang, pengen cepat ketemu dengan mereka. Kadang saya telepon, saya bilang, Ma, aku rindu sama kamu. Saya telepon dengan anak saya bilang, Ma, Papa rindu sama kamu. Mereka juga merasakan hal yang sama. Saya mau kasih tahu saudaraku, rindu itu indah.
Rindu itu sebuah kemanisan. Rindu itu sebuah kekuatan. Rindu itu adalah kasih Tuhan. Jadi itu bermula dari begini. Waktu saya buat bakmi, saya kan sering sakit. Saya hampir lumpuh. Saya kalau buat bakmi, saya nggak tahan berdiri lebih dari 1 jam. Itu di belakang urat saya itu kalau sakit itu sangat amat sakit. Saya orang dari kecil belajar tahan sakit ya. Kalau hanya sakit biasa itu saya bisa sangat bertahan. Tapi itu sangat betul-betul nggak tahan. Jadi kalau sakit itu udah mulai menyerang, saya cuma nyanyi begini. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Saya bilang, Tuhan, aku mau berbuat, aku gak punya uang. Aku hanya dengar waktu KKR kesembuhan orang disembuhkan. Aku yang baca di Alkitab, Engkau menyembuhkan orang sakit. Tuhan, tapi aku gak pernah merasakan hal ini. Tuhan, aku minta kalau boleh tolong aku, karena aku gak punya uang untuk berobat. Dan saya ngomong, Tuhan, aku gak kuat. Kalau sepanjang umur hidup saya usaha saya terus buat bakmi, aku gak kuat. Tapi aku minta satu bisnis, aku beli berapa, aku jual berapa, dan aku punya untung yang banyak. Aku bisa kaya lagi, aku bisa beli mobil lagi, aku bisa bawa anak istri saya pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kami bisa tinggal di rumah yang layak, tidak seperti rumah seperti ini sekarang. Ya, saya ngomong di hadapan bapakku, saya berbicara di hadapan bapakku. Kalaupun aku salah di depan bapakku. Dan saya percaya Bapakku pasti akan mengampuni aku. Karena aku bilang, Bapak, tolong aku. Aku gak mau hidup seperti ini. Aku tidak mau hidup aku jalani justru mempermalukan Engkau sebagai Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Aku bilang, aku gak mau. Itu pemikiran saya pada saat itu. Saudaraku, Tuhan dengar. Satu kali saya diundang teman saya ke satu tempat restoran. Nah, kami ketemu di sana. Tiba-tiba teman, ya saya kenal orang ini, teman dari teman saya, ini teman baik mereka. Saya duduk di sini, teman saya di sini, namanya Iwan. Yang satu lagi duduk di sini, saya jangan sebut namanya. Yang satu ini ngomong dengan Iwan ini, Wan, teman gua ada import ikan sisamo dari Jepang. Dalamnya telur semua ini, bla bla bla, dia cerita. Seketika itu ada suara seperti gini. Ini momenmu, nak, ambil. Nah, saya ngomong dengan temannya ini. Gua mau dong jalankan ini. Gua mau dong masarkan ikan ini. 3 kali saya ngomong. Bayangkan ya, dia duduk dekat sini aja. Dia lihat saya saja tidak. Hari itu rasanya itu depan meja itu kan ada asbak ya. Rasa-rasa mau saya ambil asbak, mau saya hantam ke mukanya. Tapi ada di hati kecil ini, nahan ini. Jangan lakukan itu. Jangan kamu lakukan itu. Ya saya merasa terhina waktu itu ya. Saya coba tahan diri. Ya udah. Waktu pulang saya ngomong dengan Iwan. Saya panggil dia Ko Iwan. Saya menghormati orang ini. Betul-betul saya menghormati orang ini. Ini orang banyak mensupport saya. Ko Iwan, gua mau dong jalankan bisnis itu. Kira-kira modalnya berapa ya? Dia tertawa. Dia bilang gini sama saya, nggak banyak lah, paling 1,5 juta cukup. Terus dia lihat saya, kenapa? Nggak punya uang ya? Dia bilang, ya, udah gampang, nanti saya yang bayar dulu. Terus saya ngomong gini, kok jalankan bisnis itu kan perlu freezer. Terus dia ngomong gini, freezer juga nggak punya. Nggak punya, itu di rumah saya di belakang itu ada, nganggur, ambil, pakai. Saudaraku, saya mulai dari situ. Dia jual ke saya 90.000 per kilo. Dia suruh saya jual, orang ini temannya, dia suruh saya jual 110 sampai 120. Ya saya ikuti omongan dia. Saya jual. Selesai habis, saya repeat lagi. Ini repeat order yang ketiga kali. Tiba-tiba Iwan ini dia telepon saya dari Lotemat. Dia bilang begini, Pak Hermanto ya, gua kasih tau sama lu gak usah jual ikan lagi lah, nanti lu dimaki-maki orang. Loh kenapa kok Iwan? Lu tahu nggak, Lotemat jual 60.000, lu punya modal 90.000, lu jual 120.000, lu dimaki-maki orang nanti. Saya bilang, bener loh, kok Iwan, barangnya sama nggak? Sama persis plek. Gua beliin satu ya. Ya. Sampai di rumah dia tunjukin ke saya. Itu barangnya persis plek.
Saya syok besar. Saya nggak baik ngomong, langsung saya pulang. Begitu saya pulang, saya buka freezer, saya ambil satu, saya masuk kamar, saya hadapkan ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau berkata, ini momenku. Masa momenku seperti ini? Saya bilang, Tuhan, modal saya 90.000, lo temat jual 60.000, saya jual 120.000, tapi Tuhan ngomong ini momenku. Momen apa ini Tuhan? Benar nggak ini momen aku? Apa aku yang salah dengar? Terus saya ngomong begini, Tuhan, kalau memang benar ini momen saya minta begini Tuhan, temukan aku langsung dengan importernya. Tapi Tuhan selalu bicara menghadapi orang seperti saya ini, Tuhan sangat sabar. Dia bilang, di dalam pikiran saya muncul perkataan begini, kamu pergi ke rumah Iwan, minta anaknya namanya Felix, ajari kamu buka internet. Saya mulai buka, belajar, saya cari. Saya nggak ngerti gimana, saya cuma cari jual sisamo. Karena dia ngajari saya jual sisamo. Saya cari jual sisamo. Saya cari, nggak ketemu. Besoknya saya cari lagi. Nggak sampai 1 minggu loh saudaraku. Saya ketemu dengan satu orang. Ada nomor kontaknya, semua saya coba kontak dia. Dari situ saya tahu namanya Atyam, orang Medan. Orang Bagan si api-api. Saya bilang, kok kamu yang import ya? Iya. Gini, barang kamu seperti apa? 1 pack 0,5 kilo, yang seperti ini nggak? Oh enggak, saya punya barang lebih bagus dari itu. Oh ya? Saya punya, tidak lengket punya satu-satu gitu. Jauh lah dengan barang kamu punya itu. Harganya berapa? Saya masih ingat saudaraku, waktu itu harganya masih cuma 35.000 per kilo. Saya mulai nawari barang itu, barang lama masih ada sisa. Harga 90.000 masih ada sisa. Akhirnya saya mulai coba, ini saya kalau mau jual dengan jumlah yang lebih banyak, aku harus kemana? Saya mulai mikir waktu itu. Salah satu yang pertama kali muncul adalah Pak Untung, gulai kepala ikan Pak Untung. Kebetulan dia satu gereja dengan saya. Saya datang ke tempat dia, naik motor. Saya tawari dia. Ya bersyukur dia terima, tapi saya harus mengikuti harganya. Antara 60 atau 65.000. Kalau nggak salah 60.000, sesuai dengan harga Lotemat. Artinya apa? Saya jual rugi. Sisa lama, barang lama yang modal 90.000, saya jual rugi ke dia. Mulai saya jual ke dia. Akhirnya, karena beberapa kali ke tempat dia, saya mulai lihat dia jual apa, udah jual kepala ikan. Oh kepala ikan, aku bisa nggak ya aku cari? Aku mulai mikir, pergilah saya ke Gang Baru, cari kepala ikan. Dapat. Saya bilang sama dia, Pak Untung aku ada loh kepala kakap, ini boleh nggak aku jual ke kamu? Oh ya boleh. Dia order. Saya lupa angka pasti ya, 5 kilo atau 10 kilo saya antar ke dia. Kedua kali, dia minta lagi, tapi dia ngomong gini, Pak Hermanto, kalau kamu jual ke saya masih kondisi kepalanya kotor kayak gitu, aku nggak mau, aku mau yang sudah dibersihkan. Saya bilang, oke, saya bersihkan, nggak apa-apa. Saya beli dari Gang Baru, saya coba bersihkan, begitu yang 10 kilo itu saya bersihkan saudaraku, saya nggak bisa bangkit. Saya terduduk itu saya nggak bisa bangkit. Begitu saya gerak itu sakit di belakang saya, sakit banget. Sampai saya keluar air mata ya, saya bukan nangis, tapi sakitnya. Saya harus memanjat dinding seperti itu untuk nahan bisa berdiri. Begitu saya bisa berdiri, saya bilang Tuhan ini baru 10 kilo, aku sudah begini. Bagaimana kalau ini dia minta 50 kilo? Tuhan tolong sembuhkan aku. Aku bisa tahan sakit, tapi sakit ini aku nggak tahan. Aku betul-betul nggak tahan. Saudaraku, saya mau bersaksi ya, Tuhan sembuhkan saya tanpa satu butir obat pun. Kapan disembuhkan? Saya tidak tahu. Yang saya sadar adalah waktu saya pergi berjalan dengan anak saya. Dulu kalau saya pergi dengan anak saya ke mall, jalan 5-10 menit aja, saya udah nggak tahan, saya harus duduk karena sakit. Tapi hari itu saya berjalan dengan anak saya, tanpa saya sadari, saya berjalan begitu lama. Begitu saya sadar, loh, kok sekarang nggak sakit ya? Kapan mulai nggak sakit? Saya nggak tahu. Saya tahunya hari itu. Sakitnya hilang. Saya mulai kerja. Saya mencoba mencari jumlah yang lebih besar. Saya telepon ke Jakarta. Ke pabrik. Ketemu satu pabrik. Didilan harga, oke. Harga masuk. Terus dia tanya, kok Akang mau beli berapa kilo? Saya kirim dari Jakarta ke Semarang pakai Thermo King.
Saya bilang nggak banyak kok, nggak usah pakai thermocking, pakai kereta api aja. Saya cuma ambil paling satu box lah, bisa sih 25 kilo atau 30 kilo. Kalau box besar paling full 50 kilo. Hah? Cuman gotak kilo. Langsung tutup telepon dia. Waduh. Saya bel balik. Dia angkat lagi, saya bilang, kok sebentar. Sebentar aja. Boleh nggak aku ngomong sebentar aja? Ya lu mau ngomong apa? Gini loh kok. Aku ini kan baru mulai aja berusaha. Aku mau ngomong apa adanya loh. Kalau aku punya uang beli 500 kilo, aku gak punya tempat untuk menyimpannya. Kalaupun aku punya tempat untuk menyimpan yang 500 kilo itu, aku gak punya uang segitu banyak kok. Boleh nggak? Tolong aku. Beli segini saja boleh nggak? Oh ya nantilah kau bicara sama karyawan saya, dia tutup jeblek. Saya mau apa, saudara? Nggak bisa apa-apa. Apakah saya berhenti? Tidak. Karena Tuhan sudah membuktikan. Ini momen saya. Tuhan memperlihatkan. Saya ketemu dengan importir. Saya cuma bilang, Tuhan bantu aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.